karena dia yakin kalau saya makan sebelum sampai waktunya, maka puasaku tidak akan diterima. Ketika ini prinsip yang ditanamkan orang, bahwa ketika saya ambil yang bukan hak saya, maka Allah tidak akan menerima, maka pasti dia jujur. Itulah kunci iman sesungguhnya. Tapi upasan Miki kata masuk surga. Mau masuk surga Pak? Mau. Tidak antri masuk surga. Ya kumelo kita masuk surga, masagena lalang itu letak masuk surga. Tidak antri. Seperti kalau ke pasar, nah bukan hari pasar. Pada kalau kita pasar ada pasar. Kuncinya cuma 3 kata Nabi. Yang pertama, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Wala idecek jana tawe maji idecek. Kalau orang berbuat baik ke kita, kemudian kita balas kebaikannya, berarti mapasi wala decek ni asana. Tapi ia kumajasi pa itawe na tumakanja ro kualena, berarti maki buaki decek asana. Itulah ihsan. Bedakan mapasi wala decek si mama kibua decek. Bedakan berbuat baik dan membuat kebaikan. Itu beda, ya. Jadi makanya bicara gie mapasi wala decek si mama kibua decek. Ia ko mapasi wala ki makanya itu makanya toki mapasi tawe mabasa toki mapasi wala ni sana. Tapi aku masih ke itu na to mabasa maki kibua decek ni sana. Saya kasih tahu, sebenarnya kadang-kala orang mengatakan, wah Pak Ustaz, dia sudah sholat, tapi kenapa masih curang? Tunggu dulu. Sholat itu ada 3, 4. As-sholati ma'al yaqta, as-sholati ma'al hudur, as-sholati ma'al ghaidha, dan as-sholati ma'al yaqta. Ada 4. Ada gaflah. Kalau ada orang sholat tak sudah puluhan tahun sholat tidak berubah akhlaknya, berarti kehusyuannya berkurang. Tidak dia khusyuk, bacaannya bagus. Oh sholat Allahu Akbar, tapi dia tidak khusyuk. Kalau ada orang yang nanti tahu mas sempajang, namo magalampe na bacana, kalau dia tidak khusyuk maka tidak akan berubah akhlaknya menjadi baik. Karena yang merubah akhlak adalah kehusyuan. Kalau bacaannya panjang berarti pahalanya banyak. Kalau kehusyuannya bagus, akhlaknya berubah. Makanya kalau ada pedagang di pasar rajin sholat tapi masih mengurangi timbangan, berarti dia tidak khusyuk. Itu kunci. Kalau mau deteksi Pak, gampang. Dia aja tak kena majid pian pas sepanjang nama kalasi, oh dia nama kaya peringaran. Itu kunci. Ini dia bisa kasih tahu memang rahasianya sholat sebenarnya. Kemudian satu-satunya ibadah yang tidak pakai perantara hanya sholat. Hanya sholat. Pak Bu, kenapa ada dikatakan sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa yang dikatakan sholat sunat taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa dikatakan sholat sunat hajat? Nah sudah ada doa. Kenapa dikatakan sholat sunat istihara? Nah kita sudah bisa berdoa. Karena satu-satunya ibadah yang tidak pakai perantara hanya sholat. Kalau kita punya masalah, maka minta di dalam sholat. Makanya Nabi itu kalau ada masalahnya langsung sholat. Ketika ada yang dia mau putuskan, langsung sholat. Makanya ada namanya sholat sunnah istihara, sholat sunnah minta petunjuk. Cuma kadang kita masalahnya kalau sholat, baca bacaan sholat, ruku, sujud, selesai sholat baru mengadu. Tidak ada petunjuk, padahal mestinya minta pada sujud terakhir dalam sholat. Jadi sholat itu bukan tujuan, tapi sholat adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi itu sampainya pakak kesani untuk sifat bicara langsung lokopomi. Saya kasih contoh. Kalau Bapak mau ke Jakarta, ketemu dengan presiden, bisa melalui jalur laut, tapi lama. Naik mobil, tambah lama. Kalau mau cepat sedikit, pakai pesawat. Tapi ada lebih cepat dari pesawat. Apa? Menelpon.
Nah, sholat ini adalah telepon langsung kepada Allah. Saya kasih ilmu Isra Mi'raj ini karena satu-satunya ibadah yang melintasi langit. Dan kenapa Rasulullah ketemu dengan Nabi yang bukan Nabi masyhur? Di langit pertama kan ketemu Nabi Adam. Bapak Ibu harus tahu, yaitu Nabi Adam dari surga dibawa ke langit, Rasulullah dari langit dibawa ke surga. Begitu. Jadi Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, sedangkan Nabi dari bumi diangkat ke surga. Tapi kenapa Nabi di langit pertama disuruh ketemu Nabi Adam? Kenapa Nabi Adam di situ disimpan? Itu Nabi dikasih tahu, nanti kalau kau ke surga ingat kembali ke dunia, jangan sampai kau lupa kembali. Makanya Nabi disuruh kembali, turun kembali ke bumi nanti. Makanya sebenarnya pejabat yang belusukan itu sudah ada sejak Isra Mi'raj. Jadi yang belusukan itu kalau mau jadi caleg, mau jadi ini, itu sudah ada. Isyaratnya itu ketika Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu adalah makhluk dari surga, tapi dia dikasih turun ke bumi. Cuma Nabi dari bumi diangkat ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga dikasih tahu, pergi dulu ketemu dengan Nabi Adam. Itu yang dari bawah dikasih turun. Maka pejabat itu mesti turun ke bawah. Itu kuncinya, Pak. Ketemu dengan orang yang di bawah supaya tahu penderitaannya orang di bawah. Cuma sekarang orang selalu mengatakan, pencitraan ini jadi masalah. Makanya pejabat sekarang Pak serba salah. Turun ke masyarakat dibilang pencitraan, tidak muncul-muncul dibilang pejabat sombong. Itu susah. Jalanan rusak dibilang tidak memperhatikan. Diperbaiki jalanan dia bilang selama aspal habis ayamku ditabrak mobil. Ini yang masalah. Tidak pernah. Jadi makanya kalau masyarakat itu Pak mau dikasih senang, tidak bisa. Luqmanul Hakim sudah membuktikan. Dan mudahnya anak, kau mau lihat semua perjalanan pasti diprotes. Tidak ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Dia bilang, bagaimana cara membuktikan? Itu unta kau ambil, kita sama-sama tarik itu unta lewat di kampung. Dia tarik. Mulai dari Balikpapan dia tarik untanya. Anaknya yang tinggal di belakang langsung di Balikpapan dikasih tahu, oh itu orang bodoh, masa tidak naik? Madinah saya tanah. Itu kan unta kuat, kenapa dia jalan kaki? Mestinya naik dua-dua. Dia kasih tahu anaknya, ayo kita naik dua-dua. Karena disalahkan karena jalan kaki, dianggap orang bodoh. Naiklah berdua dengan anaknya. Tiba di Samarinda, dikasih tahu, weh, itu orang tua tidak ada kasih sayangnya ke binatang. Masa dia berdua di atas? Masa nak kedua, di mana nama minta unta? Langsung bilang terlalu berat katanya, kita tidak kasihan ke binatang. Nah suruh anaknya turun, kau yang tarik nanti saya di atas. Sekalinya sampai di Bontang dilihat, bilang ini orang tua betul-betul tidak ada kasih sayangnya ke anaknya. Masa disuruh jalan kaki baru dia enak-enak dulu di atas. Nah podang nasa tahu apa lembu nyawana, napalalang anak pali namanya nyawana tu dayase. Kena podang anak kada, kau yang naik nanti saya turun. Jalan nada bisa ngata. Tanpa narutu teh nasa anak-anak padorakan, napalalang ngambuk anak pali nama kanya nyawana tu dayase. Salah lagi tuh. Maka dari Luqmanul Hakim, iya mendre salah, iko mendre tak salah, mendre dua salah tuh, beto mendre salah tuh, alabawan waju dai gule iya utai, matar ruinam, de penadati kampung yang akan selesai kau kata tahu jangan ngelo lalu. Begitulah analogi pemimpin sekarang. Setiap tindakannya selalu orang melihat keburukannya. Saya sering sampaikan bahwa kepemimpinan akan datang dan silih berganti. Kita harus menjaga NKRI. Kita harus menjaga persaudaraan. Karena politik itu adalah kepentingan. Dan kadang kepentingan politik di tingkat elit itu berseberangan dengan di bawah. Makanya saya kasih tahu, kalau masalah politik kita bertengkar Pak, tidak baku
baik ini kita mati. Iya. Makanya saya kasih tahu, yang kuncinya pelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Karena inilah yang harus dijaga. Pemimpin akan datang silih berganti. Dulu ibu-ibu kan kita lihat Soekarno orang hebat, tapi dia bisa jatuh. Soeharto memimpin, dia mencoba menggunakan tangan besi, tapi juga dijatuhkan dengan mengatakan terlalu diktator. Maka dipilihlah pemimpin setelah itu siapa? Gus Dur. Mengatakan gak harus pakai ulama supaya ulama ini doanya. Ternyata Gus Dur juga gagal, diturunkan di tengah jalan. Ibu-ibu bilang kita harus pilih pemimpin yang perempuan, karena kalau laki-laki tidak tahu harga cabai, tidak tahu harga wortel, perempuan yang tahu semua harga, makanya naik harga semua. Dipilihlah Megawati, dan ternyata Megawati tidak berhasil juga. Maka ibu mengatakan kalau begitu pilih pemimpin yang ganteng, yang gemuk, yang besar, yang bisa hebat berjalan. Dipilihlah Susilo Bambang Yudhoyono, tapi juga jadi bermasalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, dan dia akan datang sini berganti. Dia bilang coba pilih pemimpin yang kurus. Nah, yang tidak bisa gesit, nanti kita lihat tidak banyak dia makan, ternyata sampai hari ini juga dicaci dan dimaki. Maka saya katakan, kalau kita selalu melihat kekurangan, maka kita akan selalu mencaci maki orang. Sama dengan manusia, ketika engkau melihat kotoran mata, ya kau berleda kita wemita, pasti mengkere-kere. Tapi coba lihat matanya, di mata ada kotoran, di kepala ada kotoran, di gigi ada kotoran, di telinga ada kotoran. Manusia itu adalah WC yang berjalan sebenarnya, tapi kita tidak pahami bahwa sebenarnya manusia ketika melihat kebaikannya, maka kita akan menemukan hal-hal baik di dalamnya. Saya wasiatkan Pak, jangan menghina pemimpin. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi mestinya kita bertindak mendoakan supaya tempat kita ini, Kutai Timur ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mendengarkan mukaddimah dari Bapak Bupati. Saya mengatakan Pak Bupati ini adalah ustaz, cara menyampaikan itu luar biasa. Nah, itu makanya pemimpin kita kalau paham agama itu luar biasa Pak. Memang harus paham agama, karena memperhatikan agama itu penting. Makanya di Topeng Rangi tapaki prinsipnya sempajangnya dalam kehidupan. Saya mau tanya, ya kau mas sempajang mengeribi kau tuai lampu sian rakaat? Hah? Kalau lampu menyala salat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau mati lampu? Kenapa bukan 2? Nah, tidak ada yang lihat. Kita yakin bahwa sholat kalau tidak 3 rakaat Allah tidak akan terima. Sembunyi ataupun tidak sembunyi, menyala lampu atau tidak menyala lampu, tetap harus 3. Kalau ini prinsip yang kita pakai dalam kepemimpinan kita, kalau ini harus begini, tidak boleh saya mengambil kalau bukan hak, maka itu sebenarnya adalah hakikat sholat yang kita tanamkan dalam kehidupan. Ini yang harus kita tanamkan. Orang puasa, dia sudah pegang teh, maka tanini wairinu, di tangan sebelah pegang kue. Kalau orang belum azan, dia tidak akan makan, walaupun tinggal 1 menit. Kenapa? Karena dia yakin kalau saya makan sebelum sampai waktunya, maka puasaku tidak akan diterima. Ketika ini prinsip yang ditanamkan orang, bahwa ketika saya ambil yang bukan hak saya, maka Allah tidak akan menerima, maka pasti dia jujur. Itulah kunci iman sesungguhnya. Tapi upasan Miki ketama surga. Mau masuk surga Pak? Mau? Tidak antri masuk surga. Ya kumelo kita masuk surga, masagena lalang itu letama surga. Tidak antri. Seperti kalau ke pasar, nah bukan hari pasar. Pada kalau kita pasar ada di pasar. Kuncinya cuma 3 kata Nabi. Yang pertama, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Wala idecek jana tawe maji idecek. Kalau orang berbuat baik ke kita, kemudian
kemudian kita balas kebaikannya, berarti mapasi wala dece mi asana. Tapi ia ko majasi pa itawe na tumakanja ro ko alena, berarti makikwa ki dece asana. Itulah ihsan. Bedakan mapasi wala dece si mama kikwa dece. Bedakan berbuat baik dan membuat kebaikan. Itu beda, ya. Jadi makanya bicara gie mapasi wala dece si mama kikwa dece. Ia ko mapasi wala ki makanya ite makanya toki mabasa itawe mabasa toki mapasi wala ni asana. Tapi ako masette ite na to mabasa makikwa dece ki asana. Nah, itu. Ang kamu makoro yang di kapa makadani de kung kataw masette nasa to siya kaparangan. Barang na jauh. Si selimuto di layolo. Satu. Yang kedua, bangun sholat di saat orang semua tidur, itu sholat tahajud.